Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I ingin mempresentasikan tentang equity investment. Baik, sebelum memasuki materi, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Rizky Aulia dengan NPM Mahir 262, ada Tarisha Nailia Dermawan dengan NPM Mahir 247, dan saya sendiri Najwa Rahma Guntur dengan NPM Mahir 346. Di sini saya akan menjelaskan tentang holding of less than 20%. Jika investor memiliki hak kurang dari 20%, maka investor dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap investasi. Terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%, yaitu trading dan non-trading. Menurut IFRS, investasi ekuitas seperti ini diperlakukan sebagai held for trading, aturan umum, dan pelaporan akuntansi. Yang pertama, investasi dinilai dengan nilai wajar atau fair value. Yang kedua, mencatat unrealized garis dan losses dalam laporan laba rugi. IFRS mengizinkan entitas untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-trading aturan umum yang dalam pelaporan akuntansinya, yaitu yang pertama, investasi dinilai dengan nilai wajar. Yang kedua, mencatat unrealized garis and losses dalam order comprehensive income. Selanjutnya, holdings between 20% and 50%. Investor dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada invest tidak memiliki kekuatan pengendalian secara hukum, namun memiliki kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan invest. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% metode ekuitas atau equity method investasi dicatat sesuai dengan biaya perolehannya yang secara berkala disesuaikan dengan perubahan dalam aset neto invest. Selanjutnya ada metode ekuitas. Laba rugi invest mempengaruhi atau meningkatkan atau menurunkan nilai investasi investor. Laba invest meningkatkan aset neto investor. Rugi invest menurunkan aset neto investor. Dividen yang diterima akan menurunkan nilai investasi investor pada perusahaan invest. Selanjutnya adalah perbandingan metode nilai wajar dan ekuitas. Yang pertama, Maksi melaporkan bagiannya dari laba bersih yang dilaporkan oleh Mini sebagai pendapatan. Kedua, Maksi mencatat dividen tunai yang diterima dari Mini sebagai penurunan nilai tercatat investasi. Ketiga, Maksi dapat memastikan bahwa Mini akan membayarkan dividen jika diinginkan atas setiap peningkatan aset bersih yang dihasilkan oleh dari laba bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang holding of more than 50% summary of reporting. Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham suatu perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kendali penuh atas perusahaan yang dimiliki. Akibatnya, persyaratan pelaporan keuangan menjadi lebih ketat. Perusahaan yang memiliki kendali memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan yang dimiliki. Oleh karena itu, pencatatan harus lebih ketat. Investor dan pihak berkepentingan lainnya perlu informasi yang lebih detail untuk menilai risiko dan potensi keuntungan dari investasi tersebut. Ini adalah holding of more than 50% summary of reporting. Ketika induk melakukan investasi sebagai anak perusahaan, induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Kursus akuntansi tingkat lanjut membahas secara mendalam tentang kapan dan bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Terlepas dari apakah laporan keuangan konsolidasi disiapkan atau tidak, perusahaan induk pada umumnya mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode ekuitas. Materi selanjutnya adalah mengenai impairment of value, yaitu model expected credit
Loss yang digunakan untuk mengukur penurunan nilai aset keuangan seperti piutang dan juga investasi utang. Jika terjadi penurunan nilai, perusahaan akan mencatat kerugian di laporan laba rugi dan akan menyesuaikan nilai aset. Evaluasi berkala diperlukan untuk investasi dengan biaya perolehan diamortisasi dan juga penurunan yang telah dicatat dapat dibalik jika kondisinya membaik. Nah, untuk investasi utang yang diukur dengan nilai wajar, kerugian akibat risiko kredit akan dicatat di laporan laba rugi, sedangkan perubahan karena fluktuasi suku bunga akan dicatat dalam penghasilan komprehensif lainnya. Pendekatan ini akan memastikan semua perubahan nilai terjamin dan juga tercermin akurat dalam laporan keuangan. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai transfer between categories, yaitu perpindahan kategori investasi akan jarang dilakukan dan hanya terjadi jika hanya ada perubahan model bisnis, seperti yang dialami British Sky Broadcasting pada 2022 yang mengubah penilaian dari nilai wajar menjadi biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, perdebatan terkait nilai wajar ini terus berlanjut dengan beberapa pihak mendukungnya untuk transparansi, sementara yang lainnya lebih memilih model campuran. Masalah seperti gains trading dan juga tidak menilai kewajiban dengan nilai wajar, itu tuh menambah kerumitan, meskipun IASB dan juga FASB mendukung penggunaan nilai wajar untuk relevansi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.